Merangkap. Merangkap. Ya, baik, saya tinggi honornya ini kalau begini. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Ya, Pak. Nanti Pak Laili mungkin yang bisa, karena saya lagi share screen ini tidak bisa merekam atau meng-capture. Ya Pak Ili, coba bantuan dulu itu, ambil kita gambarnya. Halo Pak Ili. Halo, iya. Ya. Baik, saya sudah kirim di grup. Dan Ibu sekalian. Kasih bagus, baru kita di grup. Ini hari ini tanggal 10 kita akan melaksanakan ya perbincangan atau pelatihan pembuatan RPS, pembelajaran daring dan blended. Ya, jadi saya mengkonfirmasi ke WD1, kita masih dalam tahap menunggu apakah nanti pembelajaran kita semester ini full daring atau blended. Ya, jadi pilihannya hanya dua, kalau bukan daring, blended. Ya, artinya kalau blended berarti bercampur antara daring dan tatap muka. Saya mulai dari sini dulu. Ya. Materi yang nanti banyak saya sampaikan itu saya adaptasi dari 3 sumber utama sebenarnya. Ya, yang pertama dari materi Pak Wes Hairuman. Ya, beliau adalah dosen tidak tetap di Universitas. Pak, saya mohon saya izin dulu. Pak Rimba, saya izin dulu Pak Rimba. Ya, silakan Bu. Iya, iya, mertua aku dia teman sekarat. Oh, silakan Bu Haji. Silakan. Iya, saya izin dulu Pak. Silakan Bu Haji, silakan. Silakan Bu Haji. Ayo Bu Haji, silakan Bu Haji. Oke. Kemudian yang kedua, materi yang dari SPADA yang dibawakan atau banyak di YouTube yang dibawakan oleh Ibu Sri Suning Kusumawardani. Beliau ini adalah dosen teknik elektro dari Universitas Gadjah Mada dan yang sudah melanglang buana di seluruh Indonesia dari perguruan tinggi satu ke perguruan tinggi lain adalah Pak Samsul Arifin. Beliau ini adalah dosen teknik fisika dari Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Di antara 3 pemateri yang banyak malang melintang ini, saya sudah mengikuti Pak Wes dan Pak Samsul. Ya, kalau Ibu Suning ini, saya hanya banyak nonton materinya baik di YouTube maupun di SPADA Kemdikbud. Karena tentu saja beliau-beliau inilah yang sangat capable. Ya. Karena kita tidak bisa undang, ya terpaksa mudah-mudahan intisari ilmu beliau kita bisa. Baik, saya ke materi kita hari ini. Jadi kalau berbicara mengenai kegiatan belajar, ya, kita lihat di sini bisa dibagi dalam 3 atau 4 kuadran. Ya, 4 kuadran. Kuadran itu ya biasanya orang matematik yang paham tentang kuadran ini. Ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Tetapi dalam 4 kuadran ini dia hanya dibagi 2 bagian utama secara umum, yaitu ada yang secara pembelajaran yang berlangsung secara sinkronus, yang bagian atas yang 01 dan 02 itu adalah sinkronus, sementara yang bagian ketiga dan keempat itu berlangsung secara asinkronus. Saya kira istilah sinkronus dan asinkronus ini sudah sering kita dengar, apalagi teman-teman sekalian yang ikut pelatihan di SPADA Kemdikbud kemarin, itu saya kira istilah ini sangat familiar kita dengarkan. Jadi yang di atas ini dua-duanya adalah sinkronus. Ya, jadi ini sinkronus. Sementara yang asinkronus ini adalah 03 dan 04. Nah, dalam konteks pembelajaran, selama ini kita hanya ada di kuadran 1 yang sinkronus tatap muka. Ya, kita hampir jarang dulu melakukan kegiatan tatap maya atau virtual yang sinkronus. Lalu menjadi tren hari ini karena
COVID-19. Lalu semua kita bisa melakukannya, yaitu pertemuan-pertemuan virtual yang biasa menggunakan aplikasi Google Meet, Zoom, atau Cisco Webex. Ada di kuadran ketiga dan keempat sebuah pembelajaran atau proses yang tidak bisa kita pisahkan, yaitu belajar mandiri dan belajar secara kolaboratif atau kelompok. Nah, ini yang harus dioptimalkan dalam konteks pembelajaran ke depan. Jadi kalau pembelajaran maya atau daring nanti, itu bisa yang 02, 03, dan 04. 01 tentu tidak maya lagi, ya, dia nyata dia. Tetapi 03 dan 04 juga bisa nyata. Ya, jadi yang benar-benar murni maya itu adalah yang 02. Ya, tapi yang jelas pembelajaran ini dibagi dua, antara yang sinkronus dan asinkronus. Ya. Nah, bagaimana di dalam proses pembelajaran? Seorang dosen kalau melakukan pembelajaran daring atau blended, itu tentu nanti bisa menggunakan pola 3-4-2 atau 2-3-4-2. Ya. Ya, sebenarnya blended, kalau dia blended nanti bisa juga kembali ke 1. Kenapa? Karena 1 itu adalah tatap muka. Ya. Kemudian inilah nanti yang dioptimalkan dalam konteks pengalaman mahasiswa atau pengalaman belajar mahasiswa yang harus dilakukan pada saat kita mendesain RPS-nya nanti, karena ada kolom pengalaman belajar. Nah, bagaimana kita memulai sebuah pembelajaran? Ini ada tips yang bisa kita lihat bahwa kelemahan dosen dalam pembelajaran daring itu karena dosen kurang berfungsi atau bertindak sebagai fasilitator. Ya. Jadi saya pernah lihat ada sebuah tayangan di YouTube bagaimana menggunakan aplikasi WhatsApp yang begitu sederhana untuk mengabsen misalkan. Ya, jadi di sini ada bagaimana dosen memfasilitasi kehadiran sosial mahasiswa, sebut nama, apresiasi, cairkan suasana dan emosi, dan itu biasanya kita bisa lakukan pada saat tatap maya atau daring. Yang kemudian berikutnya memfasilitasi kehadiran kognitif. Ya, kalau ada misalkan dosen memberikan tugas atau kuis, nanti tentu atau membuka forum diskusi, tentu saja nanti akan harus dosen melakukan proses fasilitasi terhadap kehadiran kognitif di mana siswa bisa mendapat respon secara kognitif dari dosennya. Nanti ada kehadiran secara pembelajaran, ya di situ ada istilah scaffolding. Ya, saya kira dalam pedagogik scaffolding ini dikemukakan oleh Lev Vygotsky, ya, tentang bagaimana memfasilitasi siswa atau mahasiswa kita dari tingkatan yang rendah sampai tingkatan yang lebih tinggi, dan di scaffolding ini kita tidak bisa pisahkan dengan set PD-nya, zone professional development, mana di situ Vygotsky sangat bagus menjelaskan bagaimana seorang yang memiliki pengetahuan, orang dewasa yang memiliki pengetahuan yang lebih baik dari mahasiswanya, kemudian memberi bimbingan sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang sulit karena adanya bimbingan dari seorang yang memiliki pengetahuan yang lebih. Kemudian tentu nanti ada respon balik dan seterusnya. Tetapi yang penting dalam pembelajaran daring adalah itu. Seorang dosen sudah harus menyiapkan konten. Ya. Konten apakah semacam dokumen yang formatnya doc, atau ada dokumen yang formatnya PDF, atau ada video, atau ada gambar, dan lain-lain format yang bisa menjadi konten pembelajaran dari seorang dosen sebelum memulai pembelajaran, baik itu tatap muka sebenarnya, daring, full daring maupun
dalam konteks pembelajaran yang blended atau campuran. Saya meminjam istilah dari Pak Wes, bahwa konten materi dari seorang dosen itu bisa diperoleh dari mulung. Ya. Mulung ini maksudnya mencari-cari di internet, cari video yang sesuai, cari dokumen, cari PPT dan sebagainya sebagai bahan ajar. Ini tentu dilakukan oleh dosen yang mungkin kemampuan untuk membuat sendiri materinya itu tidak sehebat kalau memulung. Jadi kalau kita memulung lebih bagus, ya lebih bagus kita memulung dibanding membuat sendiri dan nanti tidak sesuai dengan karakteristik materi. Nah, nanti kemudian pekerjaan mahasiswanya diberi tugas dan dosen memfasilitasi atau membaca materi dan kita fasilitasi. Dosen memfasilitasi. Saya lanjutkan. Aku tidak mau goyang. Nah, dalam pembelajaran daring, aplikasi asinkronus, ya asinkronus yang biasa digunakan atau kita biasa gunakan, itu yang paling terkenal adalah yang pertama ada Google Classroom. Mungkin juga kita bisa jadikan WhatsApp sebagai aplikasi pendamping dalam pembelajaran asinkronus. Bisa kita gunakan untuk mengabsen, bisa kita gunakan untuk forum diskusi, bisa digunakan untuk kumpul tugas dan sebagainya dengan segala keterbatasannya, tapi bisa kita gunakan. Yang penting dia dikemas menjadi sebuah wadah pembelajaran yang kaitannya dengan daring. Ya, bukan hanya seperti, jadi kalau Bapak Ibu mau menggunakan WA sebagai media pembelajarannya, tentu dia harus dibuatkan grup sendiri. Kemudian di dalamnya ada aturan-aturan kelas di dalamnya karena ini ada tatap maya di dalamnya. Saya belum tahu apakah WhatsApp terutama yang versi beta sudah bisa mengakomodasi lebih banyak peserta pada video conference-nya atau masih tetap maksimal 8 orang. Ya. Tapi paling tidak WhatsApp ini salah satu aplikasi yang sangat umum bisa digunakan oleh dosen pada pembelajaran yang bentuknya asinkronus. Ya. Baik pembelajaran daring maupun pembelajaran yang blended. Nanti bisa mencoba yang lain, ada kelas dojo, saya sudah pernah mencoba di mahasiswa kelas dojo ini. Kemudian psikologi juga saya sudah pernah pakai. Canvas itu juga saya pernah pakai. Dan saya lihat yang Canvas ini relatif rumit tetapi sangat bagus. LMS ini relatif sempurna dibanding dengan yang lainnya. Hanya perlu sedikit keterampilan untuk menggunakannya atau kebiasaan untuk menggunakannya. Tapi yang paling sederhana dan Pak Amir dulu sudah bawakan yaitu mengenai aplikasi Google Classroom. Ya, aplikasi Google Classroom ini harus kembali dilihat Pak kalau memang kita butuh pembelajaran daring nanti. Ya. Jadi yang saya sarankan sebenarnya ya minimal Edmodo atau Google Classroom. Hanya Google Classroom kelebihannya karena bisa terintegrasi dengan beberapa aplikasi-aplikasi bawaan Google lainnya sehingga relatif lebih kompatibel digunakan oleh dosen. Juga ada Edlink atau Zenius. Ya, ini bisa jadi alternatif buat dosen dalam membelajarkan materinya secara daring. Nah, ini contoh. Ya. Contoh aktivitas dalam Google Classroom. Ini yang semester kemarin saya pasangan dengan Ibu Lydia. Jadi di dalamnya dimulai misalkan ada sudah saya posting materinya, mereka membaca materinya, kemudian analisis materi. Ini adalah kegiatan pengalaman belajar mahasiswanya. Yang kedua, nanti ada LKPD, kemudian di analisis. Dan saya senantiasa dalam pembelajaran online, terutama di Google Classroom, itu membuka forum diskusi. Ya. Karena ini adalah bagian yang menjadi metode utama dalam pembelajaran baik tatap muka maupun daring. Jadi forum diskusi kita bisa buka dan kita bisa ikut berdiskusi dengan mahasiswa, menilai, memberikan apresiasi, memberikan
sanggahan, memberikan tanggapan dan lain-lain. Dan kita bisa membuat grade-nya nanti. Inilah bagusnya Google Classroom. Semakin sempurna kelihatan. Karena itu memang harus kembali melihat Google Classroom sebagai bagian yang, kalau saya tidak salah, tahun kemarin oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menyarankan Google Classroom ini sebagai aplikasi utama dalam pembelajaran daring di luar dari SPADA yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi. Saya kurang tahu, karena kemarin yang ikut SPADA di IGRIN kita, yang Unhalu punya atau UHO punya, itu Ibu Lis dengan Pak Laili. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi, Bapak berdua yang sudah pernah ikut, tentang bagaimana kelanjutannya dan bagaimana seorang dosen bisa menggunakannya dan bagaimana mahasiswa bisa ikut di dalam pembelajaran tersebut. Ya, yang pakai SPADA-nya UHO atau IGRIN ya. Pak Kajur. Iya. Pak Kajur, ya saya izin Pak, dia meninggal mertua aku, kasihan. Saya izin dulu, iya. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru Bu, turut berduka Ibu. Salam sama Bapak ya. Bu, iya. Masya Allah. Saya izin dulu Pak ya. Oh iya. Ya, Bu. Ya Bu. Salam sama Bapak Bu. Meninggal ya? Siang. Meninggal Pak. Mertuanya meninggal ya? Mertuanya ya. Ya, Ibu Saka lagi di kampung kah? di kampung. Lagi di kampung Pak. Di Buton Tengah. Ya, Pak Rimba, kita jelas Ya, berhenti dulu. Iya. Dua dulu. Iya, berhenti dulu Pak. Sudah, saya lagi stop share ini. Ya. Jadi kita mau apa nih? Dulu. Pimpin Karena dulu. mertuanya Ibu Haji baru saja menghembuskan napas terakhir. Ya. Mari kita kirimkan doa untuk beliau. Semoga beliau husnul khotimah dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Ya, kita mulai. Ya, selesai. Lanjut, Pak. Mau saya lanjutkan? Oke. Silakan dilanjutkan Pak. Ya, saya lanjutkan. Jadi di Google Classroom kita bisa banyak membuat aktivitas-aktivitas mahasiswa sesuai dengan kehendak dari dosennya dan sesuai dengan tentu nanti tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran mata kuliahnya atau capaian pembelajaran mata kuliah kita yang kita akan asuh. Nah, untuk model pembelajaran yang sifatnya sinkronus atau tatap maya langsung bagi kelas daring, di sini ada banyak. Saya kira pada saat pada Kemdikbud Bapak dan Ibu ikut, itu umumnya menggunakan Cisco Webex karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang sudah kerjasama dengan Cisco Webex. Kemudian ada Google Meet. Ya, Google Meet ini ada yang berbayar, ada yang gratisan. Nanti ada Microsoft Teams. Dan yang paling digandrungi adalah Zoom Video Conferences, ya, atau Zoom. Masih ada alternatif lain yang biasa digunakan, GoToMeeting atau Slack maupun FaceTime. Ini bisa Bapak dan Ibu gunakan, tapi yang selama ini kita gunakan ini ada yang 4 saja, yaitu Cisco Webex, Google Meet, Microsoft Teams, dan ya, WhatsApp juga ini lagi dalam tahap pengembangan. Mereka akan membuat kemudahan dalam proses video conference, terutama keringanan dalam menyiapkan ruang videonya, ya, ruang video conference-nya, ruang meetingnya. Ya. Karena selama ini masih terbatas pada 8 orang jika ingin melakukan conferences. Mulai masuk ke hal yang teknis. Ya. Jadi setiap
kita penyelenggara pendidikan ya, terutama program studi, meskipun ini saya kira bahasan KKN ini, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, ini biasanya dijadikan acuan bagi prodi untuk membuat CPL, ya CPL prodi, yaitu capaian pembelajaran lulusan untuk masing-masing prodi. Di kita PGSD itu saya kira nanti bisa lihat ada yang punya di tahun 2020 Pak Islan ya, tahun 2020. Nanti bisa di-download, kita akan lihat CPL Prodi yang nanti kita masukkan di dalam RPS kita, yang tentu mengacu kepada KKNI. Ya, KKNI untuk S1 ini ada di level 6, ya S1 ini. Kalau profesi ada di level 7, S2 level 8, S3 level 9. Ya. Sehingga nanti setiap level ini punya acuan-acuan sendiri dalam mengembangkan CPL-nya sesuai dengan karakteristik prodinya. Saya tidak terlalu ke sini karena ini bagi seorang dosen yang mau mengajar tidak harus secara teknis memahami ke sini, karena ini sudah diimplikasikan dalam capaian pembelajaran lulusan yang sudah dibuat oleh prodi masing-masing. Kalau di kita karena sudah ada himpunan dosen PGSD, itu dari S1, S2, dan S3-nya itu sudah dibuat CPL-nya masing-masing. Sehingga tinggal kita adopsi nanti memindahkan dari sana ke RPS kita. Ya. Ini kurikulum dan standar nasional pendidikan tinggi. Ya, ini yang masih lama kelihatannya karena di standar nasional pendidikan tinggi SNDikti kita dulu dari Permen Ristek Dikti nomor 44 tahun 2015 beralih ke Permendikbud nomor 3 tahun 2020, relatif sama sebenarnya ini, hanya nanti sedikit ada perbedaan kalau kita membacanya. Saya juga tidak terlalu, yang banyak nanti kita akan kembali lihat adalah di standar proses pembelajarannya, karena inilah yang menjadi acuan kita dalam merancang pembelajaran semester. Ya. Termasuk dalam aktivitasnya juga ada ke sini. Karena ini ada dua, ada satu ke sini dan satu ke sini. Jadi standar proses pembelajaran menjadi acuan kita dalam merancang pembelajaran semester. Oke, ini saya kutip dari CPL program studi PGSD yang terbaru, yang kapan waktu saya minta dari Kajur, karena saya punya yang 2015, ternyata sudah ada yang 2020. Ya. Ini profil lulusannya, tapi nanti ini tidak perlu kita masukkan dalam dalam RPS kita. Yang biasanya dimasukkan dalam RPS ini adalah capaian pembelajaran lulusan. Ya. Jadi nanti tentu ada mulai dari aspek sikapnya, biasanya aspek sikap, afektifnya, kemudian ada kognitifnya, pengetahuannya, dan ada psikomotoriknya. Keterampilannya nanti di dalam CPL itu biasanya dibagi dua, yaitu keterampilan umum dan keterampilan khusus. Jadi kalau Bapak Ibu merancang nanti mulai dari CPL sudah ada dimasukkan, tinggal memilih satu atau dua di sini yang menjadi acuan kita dalam capaian pembelajaran lulusan yang berkaitan dengan yang kita buat RPS. Tinggal memilih di sini. Ya, tidak usah lagi bikin-bikin yang aneh-aneh, tetapi sudah harus sesuai dengan CPL lulusan yang sudah dikemas oleh himpunan. Ya. Kemudian pengetahuan, ini juga tinggal memilih, tinggal copy paste saja yang mana yang menjadi acuan kita. Misalkan seperti saya kalau ingin mengajarkan pengembangan model pembelajaran IPA, ya saya mengambil ini, menguasai konsep pendekatan, strategi, model, dan seterusnya. Tinggal memilih satu atau dua. Ya. Boleh memilih satu atau lebih dari capaian pembelajaran lulusan yang kita akan simpan di bagian capaian pembelajaran lulusan pada RPS kita. Ya. Tentu nanti bersesuaian dengan karakteristik mata kuliah dan nanti
sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah masing-masing. Ya, jadi boleh dari bawah ke atas, boleh juga dari capaian pembelajaran lulusan turun ke bawah. Karena secara prosedur dari atas ke bawah, tapi pelaksanaannya itu untuk menopang ke atas. Ya, karena ujungnya nanti semua rangkaian proses pembelajaran di program studi PGSD itu ujungnya ke sini. Nanti mencapai pencapaian capaian pembelajaran lulusannya nanti harus menjadi ujung dari capaian pembelajaran mata kuliah, ya termasuk tujuan pembelajaran yang sub capaian pembelajaran mata kuliahnya. Ya, ini kemudian ada keterampilan. Ya, kalau keterampilan nanti bisa lihat apakah kita mau mengambil KU atau langsung keterampilan khususnya. Di sini keterampilan khususnya saya tidak cantumkan mungkin. Nanti Bapak dan Ibu bisa download ini atau bisa ngambil filenya dari jurusan. Ya, saya siapkan juga di web saya, ini ada, bisa langsung di-download. Jadi ini keterampilan umum yang kita butuhkan untuk pembelajaran yang kita akan buat RPS-nya. Tinggal ngambil di sini satu atau dua bagian atau beberapa bagian yang sesuai dengan apa yang kita akan lakukan dalam serangkaian pembelajaran yang berkaitan dengan mata kuliah yang akan kita selenggarakan secara daring. Ya, tinggal memilih saja. Jadi mulai dari yang sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khususnya. Ini saya tidak tuliskan Pak, keterampilan khususnya. Nanti bisa dilihat Pak, ada keterampilan khusus. Nah, ini adalah gambaran umum tentang bagaimana sebenarnya sebuah pembelajaran dikemas dalam bentuk RPS-nya. Jadi kalau kita lihat seperti tadi, selalu dimulai dengan CPL, ya CPL Prodi. Dan ini kita sudah punya. Ya, nanti setelah punya CPL Prodi, ada lagi CPL lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, CPMK. Ini di kurikulum kita belum secara spesifik seluruhnya, karena waktu itu saya konfirmasi ke Pak Nana, beliau sampaikan tidak mungkin kita bisa buatkan, karena itu nanti ketika masing-masing mata kuliah sudah ada CPMK-nya, itu nanti tinggal diintegrasikan ke kurikulum kita yang belum secara spesifik dicantumkan CPMK-nya yang ada di Prodi. Karena memang CPMK ini mestinya dibuat oleh tim atau masing-masing dosen yang berkaitan dengan siapa yang membina mata kuliah tersebut. Jadi ini sudah ada istilah-istilahnya. Kalau CPMK itu adalah biasanya ada yang tuliskan LO, Learning Outcomes, ya karena pembelajaran kita itu harusnya, ya kata mereka yang ahli itu adalah OBE, ya, Outcome Based Education, bukan Output Based Education, tapi dia adalah Outcome Based Education. Jadi apa yang dihasilkan setelah pembelajaran. Kalau output itu pembelajarannya, tapi kalau outcome-nya adalah efek dari sebuah proses pembelajaran. Nanti di beberapa RPS selain mencantumkan CPMK juga ada memang ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan isu ini, yang mencoba memanfaatkan ini mereka mendapat yang beruntung atau mendapatkan hijab. Siapa yang ceramah itu? Ini bisa dimanfaatkan. Parabani. Dan sampai kita semua tergiring ke opini politik praktis, politik aktivitas yang Oke, saya lanjutkan Pak. Tidak bisa. Yang lagi sharing suara ini. Pak Rimba, tidak bisa kan dimatikan di situ dulu? Ini saya lagi lagi share screen begini Pak, dia full screen ini. Oh iya, oke, terus Pak. Ya, dia full screen, jadi tidak ada yang bisa kita lihat. Ya. Oke, ini saya sudah keluar lagi dari full screen. Aduh, gimana ini? Maaf Pak. Oke. Saya lanjutkan. Nah, secara umum saya kira ini tidak perlu saya terlalu masuk ke sini, terlalu teknis. Bapak dan Ibu semua paham, terutama dosen-dosen yang biasa
mengajarkan ini. Jadi setelah rumusan-rumusan CPMK maupun sub CPMK-nya, yang kalau mahasiswa kita ajar di situ ada tujuan pembelajaran dan sebagainya. Nanti tentu setelah sub CPMK-nya ada indikator-indikator yang kita sudah buat. Mengapa diperlukan indikator? Karena ini urusannya dengan asesmennya nanti, Pak. Instrumen penilaian yang kita akan buat berkaitan dengan bagaimana mengukur keberhasilan dari sebuah tahapan proses pembelajaran yang telah kita rancang. Ya, nanti ada bentuk, metode, penugasan dan sebagainya. Materi pembelajarannya tentu melihat keluasan dan kedalaman. Hanya yang penting di sini bahwa secara hierarki dari atas ke bawah ini adalah proses penyusunan seperti ini. Ini Pak, proses penyusunan. Tapi dalam proses pencapaian itu terbalik. Jadi pencapaian adalah ini yang paling atas yang ingin dicapai. Untuk mencapainya ditopang dari bawah ini Pak. Jadi semua inilah yang aktivitas untuk mencapai yang bagian atas ini, yaitu capaian pembelajaran lulusan. Ya, karena itu karakteristik lulusan PGSD itu nanti harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh dosen dalam konteks ke-PGSD-an untuk menopang capaian pembelajaran lulusannya. Ya, itu dalam pencapaiannya. Tapi dalam menyusunnya itu dari atas ke bawah. Ya, jadi ini berbeda antara menyusun dengan mencapainya. Ini saya kira sama tadi kalau CPL ini bersifat umum, kalau CPMK ini bersifat spesifik terhadap mata kuliah, nanti sub CPMK-nya itu sesuatu yang lebih spesifik lagi yang bisa terukur. Ini biasanya orang-orang evaluasi ini yang lebih mahir ini, bagaimana kata-kata operasional yang bisa diukur. Ya. Nanti learning outcomes-nya itu sangat bersesuaian dengan tingkat kognitif yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pembelajaran. Ya. Ini contoh keselarasan antara CPL, CPMK, dan sub CPMK. Ya. Ini diperlihatkan CPL. Ya. Mampu merancang melaksanakan penelitian. Ini kebetulan mata kuliah penelitian dan metodologi. Ya. Jadi di sini ada metode penelitiannya, ada tugas akhir dan ada statistiknya. Nanti CPMK-nya untuk mata kuliahnya ini dicoret karena terlalu bias kalau misalkan merancang dan melaksanakan itu agak sulit diukur. Ya. Nanti yang terukur ini jadi satu CPMK bisa ada 3 sub CPMK-nya. Ya. Jadi di sini menjelaskan, merumuskan, dan merancang penelitian. Jadi tinggal nanti dosennya lihat saja kalau CPMK-nya seperti ini, subnya kira-kira apa. Ya. Ada juga beberapa RPS dia tidak menuliskan subnya karena CPMK-nya dia tuliskan banyak dan langsung bisa lebih spesifik seakan-akan dia adalah sub CPMK. Karena di dalam aturan tidak diwajibkan menuliskan sub CPMK. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ini anatominya. Jadi dalam merancang sebuah rumusan CPMK maupun sub CPMK, ya ini rumusannya ada 3, yaitu verb, noun, dan ada adverbnya. Jadi ada kata kerja, ada kata bendanya, dan ada kata keterangannya. Ini dicontohkan seperti ini. Ya. Ini adalah rumusan yang sangat bagus. Ya, kata Ibu Sri Suning Kusumawardani, kalau dosen sudah bisa merancang rumusan seperti ini sudah luar biasa katanya. Jadi di sini kata operasionalnya atau kata kerjanya adalah mengkaji dan menyusun. Kemudian kata bendanya adalah rancangan proyek dan ini adalah konteks yang akan dilakukan. Ini adalah rumusan dari CPMK, ya termasuk sub CPMK-nya. Ya. Dan ini tentu nanti akan menopang ke atas. Ya. Jadi kalau siswa atau mahasiswa kita ajar untuk membuat RPP yang baik, biasanya ada ABCD-nya. Ya. Tapi sekarang ABCD itu yang audience, behavior, condition, dan degree-nya itu berubah menjadi SMART, ya, SMART
nanti ada kepanjangan STM. Jadi ini saya kira tidak apa namanya masih bersifat umum. CPMK memiliki keselarasan. Jadi tidak boleh ada CPMK yang keluar dari CPL. Ya. Jangan CPL-nya lain, CPMK-nya lain. Ya, karena CPMK itu turunan dari CPL. CPMK merupakan kemampuan yang jelas dan seterusnya. CPMK memiliki keselarasan dan kemampuan akhir. Dan poin 4 ini penting. CPMK ini memiliki ranah taksonomi berpikir tingkat tinggi yang HOTS. Ya, saya kira kita sudah mengajarkan ke mahasiswa HOTS. Ya, berarti nanti itu mata kuliah HOTS. Ya, mestinya dalam pembelajaran kita juga mengadopsi taksonomi berpikir tingkat tinggi yang HOTS. Sehingga mahasiswa memiliki peluang kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Nah, desain proses pembelajaran ya mengimplementasikan PDCA ini ya. PDCA plan do plan do, check dan action ya, biasanya dalam manajemen ini. Inilah yang berputar terus ya. Merencanakan, melakukan, kemudian cek kembali dan melaksanakan, setelah itu merencanakan dan seterusnya. Seperti itu hal-hal yang diinginkan dalam memperbaiki kualitas pembelajaran, karena diharapkan setiap periode waktu tertentu RPS ini direvisi kembali. Ya. Jadi memang perlu ada revisi-revisi, tentu kalau ada pergerakan CPL, ya tentu nanti anak-anak turunan CPL ini harus bergerak juga. Ya, ini yang smart tadi. Jadi kalau ketercapaian CP-nya, termasuk kita merancang CPMK-nya, ya harus spesifik, harus measurable, bisa diukur, achievable, bisa dicapai, realistik, kemudian ada jangka waktu yang diperlukan mahasiswa untuk mencapainya. Jadi jangan kita memberikan tugas kepada mahasiswa, padahal tugas itu sangat berat, sehingga kemudian dalam rentang waktu yang kita tetapkan, mahasiswa akhirnya tidak mampu melaksanakan tugas itu karena ya time bound-nya ini tidak wajar karena terlalu sempit untuk tugas yang sangat berat. Ya, sehingga kemudian itu menjadi bagian yang dipikirkan. Inilah rancangan yang smart, ya pertimbangannya. Kalau yang tadi ada 3 tadi, ini dalam konteksnya harus spesifik, measurable, achievable, realistik, dan time bound. Saya kira ini nanti bisa dilihat kembali, ya. Jadi tayangan ini nanti bisa dilihat Bapak Ibu kembali untuk mengkonfirmasi dalam penyusunan RPS-nya. Ya, ini contoh, misalkan kalau ada rancangan seperti ini, mampu membuat unit usaha kewirausahaan. Berarti dia hanya spesifik, measurable, tapi tidak achievable, dan seterusnya. Ya, apalagi yang ini, ya ini 3, 4, 5, 5-nya tidak dipenuhi. Ya. Ini contoh dari sebuah rumusan CPL atau CP yang ketika ditakar dengan prinsip SMART itu tidak seluruhnya terpenuhi. Saya kira ini CPMK tadi sudah dibahas. Ya. Oke. Prinsip penulisan CPMK dan sub CPMK di RPS. Prinsip utamanya itu adalah berorientasi ke mahasiswa, bukan dosen atau mata kuliah. Jadi selalu orientasinya kepada subjeknya, itu mahasiswa. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar, bukan pada proses. Ya, jadi ini orientasi dari CPMK. Jadi orientasi CPMK itu hanya 2, yaitu mahasiswa. Ini dari sisi subjeknya mahasiswa, dan kemudian proses. Nah, nanti tinggal dilihat kenapa hasil belajar, dia hasilnya bukan prosesnya, karena yang bisa diukur dengan baik dalam konteks assessment itu adalah hasil belajar. Ya, bukan nanti aktivitasnya itu bisa didemonstrasikan, dan dalam akhir pembelajaran itu seluruhnya bisa diukur. Jadi acuannya ke mahasiswa dan hasil belajarnya. Apakah proses belajar tidak diukur? Tetap boleh diukur dalam konteks asesmen. Misalkan kita melakukan ujian-ujian formatif,
Ya, formatif, berapa kali formatif dalam konteks pembelajaran, karena assessment itu kan banyak konteksnya. Ya, assessment for learning, assessment as learning, assessment to learning, itu banyak konteksnya. Sehingga kemudian nanti ada yang formatifnya, ada yang sumatifnya. Ya, biasanya kalau mid itu ya mid semester itu sesungguhnya dia adalah sumatif, termasuk juga final testnya juga adalah sumatif dari beberapa rangkaian proses-proses assessment formatif yang sudah dilaksanakan oleh dosen. Ini contoh, ya kebetulan PKN ya, moderatornya PKN ini ada contoh. Capaian pembelajaran menjelaskan esensi dan urgensi. Jadi ini adalah kata-kata operasional, ya. Operasional. Jangan dan ini biasanya tingkatannya sudah C3 minimal sampai C6 ya, atau C4. Karena HOTS itu ada yang mengatakan setengah C3 sampai C6, ada juga mengatakan C4 sampai C6 ya. Jadi seperduanya dari C3 yang aplikasi atau penerapan ini, itu ada yang menganggap sudah mulai di situ high order thinking. Tapi nanti kita lihat. Jadi kata-kata operasional ini semuanya bisa diukur, menunjukkan, memberikan argumentasi, semua terukur, sehingga kemudian dalam konteks assessment ini tidak bermasalah, karena kita bisa ukur nanti bagaimana kemampuan argumentasinya, kemampuan analisisnya, kemampuan menunjukkan sesuatu makna, bagaimana rangkumannya, bagaimana penjelasannya ya. Jadi semuanya bisa terukur, dan saya kira kita sudah terbiasa melihat dari taksonomi Bloom maupun taksonomi yang direvisi oleh murid-murid dari Benjamin S. Bloom, yaitu Anderson dan Cradwell, itu sangat mudah kita adopsi menjadi kata-kata operasional dalam pembuatan CPM, CPMK maupun sub CPMK. Nah, ini contohnya. Jadi kalau dosen mengajarkan tentang, misalkan ada sub CPMK, kita rumuskan, dosen mengajarkan tentang penyusunan proposal. Nah, ini tentu bermasalah karena kita menggunakan kata dosen. Ini juga bermasalah karena menggunakan kata mata kuliah. Ini biasanya ada di kajian mata kuliahnya ini. Kalau ini mahasiswa mendiskusikan perubahan, perpajakan, analisis, ini adalah proses, sehingga dia bermasalah karena bukan hasil. Ya, jadi ada dua di sini yang memungkinkan kita mengadopsinya sebagai contoh rumusan CPMK, yaitu poin 2 dan 5, yaitu mahasiswanya, dan di sini adalah hasilnya, hasil belajarnya. Jadi analisisnya yang diukur, hasil belajarnya, kemampuan menganalisisnya yang diukur sebagai hasil, sehingga nanti dalam rumusan CPMK maupun sub CPMK-nya itu acuannya kita hanya pada dua yang utama, yaitu mahasiswa, dan yang kedua adalah hasil belajar. Kemudian pertimbangan lainnya adalah apakah rumusan itu bisa diukur atau tidak. Nah, ini student assessment ini saya adopsi dari, kalau saya tidak salah ini tayangan materi dari Ibu Sri Suning ya, diagnostik ya, kemudian ada formatif dan ada sumatif. Jadi setiap assessment ini nanti punya tujuan-tujuan tersendiri, kapan dosen mau menggunakan, kapan tidak menggunakan. Saya kira itu sangat berkait dengan pertimbangan akademik dari dosen dalam konteks assessment-nya ya. Dalam konteks assessment. Tadi assessment itu ada 3 konteksnya. Ya, assessment S atau for learning atau assessment to learning. Ya. Kemudian ini metode mengakses yang biasa digunakan, kita bisa memilih nanti di sini. Ada MCQS, multiple choice questions, atau nanti ada short answer test, ya tes jawaban singkat, kemudian esai, ada tes performance, tes tertulis, praktikum, project, laboratory test, tesis, presentation, portfolios, dan seterusnya. Ini bisa kita jadikan sebagai acuan untuk
menulis jenis assessment yang ada di RPS kita. Ya, mungkin seperti siswa menulis jurnal setelah pembelajaran. Ini mungkin jarang kita gunakan sebagai assessment atau metode assessment di dalam pembelajaran. Biasanya kita hanya multiple choice, short answer, atau essay. Ya, kalau mata kuliah yang ada praktikumnya biasanya, atau mata kuliah yang meminta mahasiswa tampil untuk praktek mengajar, ya ada tes performance-nya. Dan yang juga saya kira dosen-dosen sudah biasa lakukan adalah project, meskipun harus dibedakan antara project dengan PBL, project based learning, karena kalau sekedar dia project tapi bukan project based learning itu nanti berbeda konteksnya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di pembelajaran inovatif yang terkini. Ini adalah taksonomi, saya kira ini sangat kita paham. Nanti kembali ke sini Pak, bisa lihat kembali nih, saya tidak jelaskan karena ini sangat dikenali oleh Bapak dan Ibu sekalian. Yang jelas ini C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ya, mengingat, memahami, mengaplikasikan atau menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Atau nanti kata-kata operasionalnya, ya biasanya mahasiswa itu dimulai dari sini supaya dia bisa HOTS nanti. Ya. Ini juga masih sama dengan penjelasannya nih, taksonomi Andersen tadi. Ya. Kalau mengingat itu menggali, mengingat informasi, mengerti makna. Ya biasanya di sini, apalagi kalau pengetahuan dimensi pengetahuannya pengetahuan faktual saja, ya nanti pasti tidak akan HOTS. Ya nanti kita bisa lihat dimensinya Pak. Ini ada ya, ini. Ya, ini penting buat kita dalam rangka melakukan proses peningkatan kualitas berpikir mahasiswa kita ke tingkat yang lebih HOTS. Ini adalah area LOTS, ya low order thinking skill, sementara yang kuning ini adalah area HOTS. Kita bisa melihat bagaimana perpaduan dua dimensi antara dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Dimensi proses kognitif itu C1 sampai C6 yang kita kenal dalam taksonomi. Jadi tingkat kemampuan berpikir atau dimensi proses kognitif. Jadi proses kognitif ini bukan kecerdasan ya. Biasa saya ajar ke mahasiswa, guru itu atau dosen itu tidak mengajarkan kecerdasan kepada mahasiswanya, tetapi mengajarkan kemampuan peningkatan proses kognitif. Ya, dimensi proses kognitifnya meningkat dari C1 sampai ke C6. Kemudian perlu dilihat juga bahwa di sumbu Y ini ada dimensi pengetahuan. Nah, itu oleh mereka penemu jenis dimensi pengetahuan ini, yaitu Andersen dan Cradwell, ini menyebutkan ada pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, prosedural, dan metakognitif. Dari atas ke bawah juga ini hierarkis. Semakin ke atas semakin tinggi tingkatannya. Dan yang paling tinggi adalah pengetahuan metakognitif. Ya, metakognitif ini kalau siswa sudah memiliki, siswa tidak perlu lagi banyak diajar. Dia mengerti apa yang dia butuhkan untuk dirinya untuk memahami sesuatu. Kalau sudah mahasiswa kita di sini sudah enak. Nah, bisa kita lihat apa yang kita bisa pahami di sini. Sepanjang dosen mengajarkan pengetahuan faktual sampai ke sini, itu dengan level proses atau dimensi proses kognitif apapun tidak akan pernah HOTS ini. Tidak ketemu yang kuning ini Pak. Ya, jadi pengetahuan faktual itu tidak akan mungkin siswa berpikir high order thinking skill. Kapan mulai berpikir HOTS? Kalau materi kita sajikan secara konseptual dan prosedural termasuk metakognitif. Ya. Dan harus dimulai dari C4. Baru ada ketemu ini. Area ini ada di C4, C5, C6. Ketemu dengan konseptual sampai prosedural dan metakognitif ke atas. Di bawah ini yang faktual ini tidak ada sentuhannya terhadap area high order. Itu bisa dilihat bahwa tentu pengetahuan konseptual, prosedural, dan metakognitif itu penting. Sehingga saya tidak tahu siapa yang men-share kapan waktu itu tentang
rencana kurikulum tahun 2021 mengenai kurikulum tersebut akan ketika diadopsi nanti. Jadi materi yang diajarkan itu materi yang gampang tidak diajarkan, dan materi yang terlalu sulit juga tidak akan diajarkan. Jadi yang dianggap meskipun diajarkan tidak bisa dipahami oleh siswa atau mahasiswa itu tidak diajarkan, dan yang dianggap terlalu gampang untuk diajarkan juga tidak diajarkan. Ya, jadi yang diajarkan itu bagian wilayah-wilayah kalau dalam teori Vygotsky, ya saya cari dulu area yang oke. Kalau di teorinya Vygotsky itu seperti ini. Jadi kalau ini pembelajaran, Vygotsky itu membagi 3 sini. Ini adalah sangat mudah, dan ini sukar, sangat sukar. Sedang. Ya, dan ini adalah anggaplah sukar atau sukar tetapi masih bisa diketahui. Inilah yang nanti yang disebut dengan area SETPD ini. Sound Proximal Development. Jadi kalau mudah, tanpa bantuan guru dia bisa tahu. Kalau yang di sini, kalau tidak ada bantuan guru, ini sulit dipahami oleh siswa atau mahasiswa. Kalau di sini, meskipun dengan bantuan orang lain, tetap siswa atau mahasiswa tidak bisa mengetahuinya. Sehingga ini daerah yang too hard begitu, sangat sulit. Nah, disinilah ruang kerja guru memfasilitasi siswa, di mana mahasiswa atau siswa itu hanya bisa memahami kalau ada bantuan guru. Ini di teorinya Vygotsky. Ini saya tidak perlu juga ajarkan, bapak-bapak saya kira lebih mahir tentang ini. Nanti pilihan-pilihan yang mana tinggal memilih di antara ini. Kalau bisa di wilayah inilah kita bekerja untuk menghasilkan hot study itu ya. Mulai menganalisis sampai ke meng-create atau menciptakan ya. Dan itu jangan dibayangkan menciptakan sesuatu. Di sini banyak membuat, mereareasi, memperjelas, mengarang. Ini membuat semua Pak, menyusun, mengode. Ini hanya kata operasionalnya saja. Sehingga kemudian jangan selalu membuat. Padahal di sini banyak pilihan kata-kata operasional yang setaraf dengan pemahaman mengenai create atau membuat. Nah, ini contoh. Ya, saya perlu sampaikan bahwa format RPS dari setiap perguruan tinggi itu beda-beda. Ya. Seperti ini adalah format RPS yang biasa dibawa oleh Pak Samsul Arif ini. Ya. Nanti saya perlihatkan juga format RPS-nya yang biasa dibawa oleh Ibu Sri Suning. Saya mengadopsi di antaranya saja, karena formatnya Pak Samsul Arif ini relatif rumit. Ya, relatif rumit. Dan secara prinsip sebenarnya apa yang ada di dalam RPS, yaitu kita kembalikan kepada Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Saya tidak perlu jelaskan lagi nanti kita lihat Pak contoh-contoh RPS. Ya, saya percepat sedikit mungkin. Nah, di dalam RPS juga nanti ada yang dicantumkan tentang pengalaman belajar mahasiswa. Ya, pengalaman belajar itu bentuknya bisa kuliah, bisa responsif, bisa tutorial, bisa praktikum dan sebagainya. Tinggal memilih saja. Nanti metode pembelajarannya yang dianjurkan dalam SNDikT juga ini adalah ada small group discussion, role play dan simulation, recovery, kooperatif, kolaboratif, kontekstual dan sebagainya. Nanti tinggal pilih saja ini Pak, sesuai dengan Jadi yang ini ada di Permendikbud nomor 44 tahun 2015. Ya, tapi nanti pengembangannya sekarang ada di Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nanti bisa Bapak Ibu ambil ini. Ya, ini ada juga saya cantumkan nanti. Ini contoh, saya kira nanti bisa dilihat. Nah,
ada hal yang perlu kita pahami dalam kaitannya dengan Permendikti Dikti ini di SNDikti, terutama di pasal 17, itu tentang apa yang dimaksud dengan SKS. Ya, karena selama ini kadang-kadang kita dosen juga tidak terlalu utuh memahami tentang apa yang dimaksud dengan SKS. Kalau ditanya apa itu satu SKS, ya biasanya orang mengatakan 50 menit. Ya, padahal bukan itu Pak, kalau satu SKS 50 menit. Karena satu SKS itu Rezeki memang kali, karena rezeki memang terputus semenjak menikah ini. Langkah Sri tadi datang di rektor, ada cari kau minta antar KIP. Hah? Siapa? Di mana? Mana aku ketemu? Saya lanjutkan Bapak dan sekalian, ya. Jadi satu SKS itu bukan hanya tatap mukanya, tapi nanti satu SKS itu ada tugas mandiri dan ada tugas terstruktur ditambah dengan tatap mukanya. Ya, jadi kalau satu SKS itu yang sekarang, dulu satu SKS itu 50, 50, 50, sekarang 50, 60, 60. Ya. Oh, ini ada oke, ini ada penjelasannya Pak ya. Jadi yang dimaksud dengan satu SKS itu ada 50 menit tatap muka, 60 menit penugasan terstruktur, dan 60 menit belajar mandiri. Itu per minggu, per semester. Ya. Jadi ini setara dengan atau totalnya ini kan 170 menit. Ya, 170 menit. Dulu kan 150. Maaf Pak, saya halo, bukan Anda? Iya betul, ada di dalam itu. Iya betul, dia menuliskan refleksinya di blognya. Di bawah. Iya. Iya betul. Oke. Tidak ada blog di situ. Apa itu? Saya lagi mau materi dulu. Oke. Mohon maaf ini ada yang menelpon. Oke, saya lanjutkan. Jadi bagi kita dosen, kalau ada satu SKS, itu artinya kewajiban kita memenuhi ini 170 menit. 50 menit tatap muka. Tapi nanti karena tatap muka itu ada dua, ada yang tatap muka secara langsung, ada yang tatap maya. Apakah kita mau gantikan ini 50, nanti kita bahas karena biayanya ini 50 menit. Kalau Zoom misalkan itu lumayan. Ya. Oke, saya lanjutkan. Minimal ini kita tahu bahwa satu SKS itu bukan hanya tatap mukanya, tetapi nanti ada tugas terstruktur, penugasan terstruktur, dan belajar mandiri bagi mahasiswa. Sehingga kalau ada mahasiswa mengeluhkan tentang banyaknya tugas, ya harus diberikan pemahaman Pak, bahwa satu SKS bukan hanya ini, tetapi ini ada tugas dan ini juga ada belajar mandirinya. Itu yang harus dipahami oleh mahasiswa sehingga dia memahami bahwa kewajibannya dalam satu SKS itu setelah tatap muka 50 menit, kalau satu SKS, kalau 2 SKS 100 menit, masih ada 2 kali lipat itu kalau 2 SKS, dan kalau 3 SKS 3 kali lipatnya lagi. Oke. Ini kita sudah mulai masuk pada hal-hal yang lebih spesifik, yaitu RPS. Ya, kalau di Permendikti Dikti tahun 2015 yang nomor 44, itu dinyatakan dengan tegas bahwa komponen RPS itu memuat paling sedikit ini. Ya, nama program studi, capaian pembelajaran, kemampuan akhir, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu, pengalaman belajar, kriteria, indikator dan bobot penilaian, serta daftar referensi. Ini yang wajib ini. Ya. Jadi, dan di sini juga ada catatan RPS wajib ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, ini penyambung lidah kita pada
himpunan itu adalah ketua jurusan. Kalau ada perubahan ya mestinya kita mengadopsi, karena tidak mungkin kalau ada perubahan di atas lalu kita masih tetap menggunakan yang lama, tidak mungkin kita menopang keterlaksanaannya karena sudah berbeda. Nah, kalau kita bandingkan dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020, nanti Permendikbud ini bisa diunduh di Google atau boleh langsung di website juga, saya sudah upload di situ, bisa diambil. Kalau kita bandingkan antara Permen SNDikti tahun 2015 yang di Permendikti dibandingkan dengan yang ini yang RPS tahun 2020 yang ada di Permendikbud yang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Di sini komponennya nama prodi. Jadi tidak terlalu banyak berbeda Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini nanti kita adopsi ini menjadi komponen. Jadi format itu tidak pernah dibuat secara spesifik di dalam permen, tetapi yang disampaikan itu adalah hal-hal yang dimuat paling sedikit, minimal dimuat dalam RPS. Inilah yang kita muat dalam RPS nanti. Ada kemampuan akhir yang direncanakan. Ya, ini ada yang hanya menuliskan CPMK-nya, ada juga sampai ke sub CPMK-nya. Biasanya kita agak sulit kalau misalkan mau menurunkan lagi dari CPMK ke sub CPMK, ya nanti latihan dulu Bang. Jadi kerja dulu yang semudah mungkin, jangan mempersulit sehingga kemudian nanti kita secara bertahap bisa melakukan yang berat, karena yang ringan-ringan kita sudah belajar mengerjakan. Nanti kita akan kembali ke sini Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi dalam kaitannya dengan pembelajaran maya, tadi di awal kali saya sudah jelaskan bahwa perangkat pendukung kita adalah aplikasi-aplikasi untuk yang asinkronus dan aplikasi-aplikasi untuk yang sinkronus. Kalau itu kita tidak miliki, nanti tentu kita akan kesulitan melakukan pembelajaran online. Ya. Ya. Jadi apa hubungan antara blended dengan yang blended learning dengan yang face to face? Kita lihat blended learning ini sebenarnya ada di pertengahan ini. Ya, ada di pertengahan ini. Jadi blended itu artinya campuran, ya. Kita kenal ada blender, kerjanya mencampur. Jadi di daerah arsiran inilah blended learning. Itu pertemuan antara tatap muka, pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online atau daring. Nah, blended ini, kalau orang mengatakan blended learning, itu sebuah pembelajaran campuran antara face to face atau tatap muka dengan online learning, tetapi online learningnya itu tidak dimaksudkan untuk menggantikan pertemuan atau tatap muka dari pertemuan tersebut. Di dalam blended learning itu ada dua istilah yang sangat dekat dengan blended learning, yaitu hybrid learning. Hybrid learning, dan nanti ada flip classroom. Ya. Ya, flip classroom ini pernah ada di materinya Pak Wes di Spada. Ya. Hybrid learning bedanya dengan blended learning. Kalau blended tadi campuran online dengan tatap muka, tetapi tidak dimaksudkan untuk menggantikan tatap mukanya. Kalau hybrid, benar-benar dia dirancang secara spesifik bagi semua pertemuannya itu untuk menggantikan tatap muka. Ya, menggantikan tatap muka. Jadi kalau dikatakan blended itu umum saja. Berarti nanti ada jadi kalau misalkan dikatakan sekian pertemuan online, sekian pertemuan tatap muka, berarti itu sesungguhnya dia adalah hybrid. Jadi blended yang hybrid. Makanya di sini hybrid blended learning. Ya. Jadi dia blended yang hybrid. Kalau dia blended saja, itu berarti kita itu misalkan 18 kali pertemuan, tatap mukanya
umumnya face to face, tapi dicampur dengan pembelajaran online, tetapi tetap jumlah pertemuannya seakan-akan seperti pada face to face. Nah, kalau hybrid ini yang benar-benar kalau orang mengatakan blended 50% tatap muka dan 50% online, berarti itu hybrid yang blended. Dan yang hybrid ini nanti, inilah yang membutuhkan LMS, ya Learning Management System yang sudah pakem. Misalkan di kita ini IGRIN-nya atau SPADA UHO, itu menurut saya, kita dosen PGSD belum ada yang gunakan untuk menggantikan tatap muka. Ya. Kita justru lebih menggunakan yang gratisan atau yang lain. Kalau seperti di UI atau di ITS, misalkan di ITS, ya di ITS itu LMS-nya namanya ITS Share. Itu benar-benar sudah dimanfaatkan oleh dosen sebagai bagian dari proses pembelajaran yang dilaksanakan dan sudah didesain sedemikian rupa sehingga di dalam situlah dosen mengajar. Ya, nanti bisa lihat RPP-nya Ibu Sri Suning Sumawardani yang di UGM itu. Di UGM itu ada LMS-nya namanya ELOC. Ya. Kalau kita IGRIN. Nah, kalau misalkan kita mengacu ke pendapat Semler ini, jadi blended learning menggabungkan aspek terbaik dari pembelajaran online, aktivitas tatap muka, dan ada praktik di dunia nyata. Inilah yang disebut dengan blended. Jadi sesungguhnya blended itu bukan sekedar face to face dengan online-nya, tapi nanti juga pengalaman belajar mahasiswa kita di dunia nyata juga menjadi bagian yang diperhitungkan. Ya. Lalu, ya meskipun ini tidak masuk dalam judul, kita perlu tahu bahwa ada yang namanya flipped classroom, dan ini juga blended sesungguhnya. Ya. Jadi kalau flip ini artinya terbalik. Kelasnya ini terbalik. Biasanya dosen kalau kelas umum itu ketika dia mengajar, dia menyampaikan materi sampai kemudian dia memberi evaluasi. Kalau yang ini flip classroom, biasanya mahasiswa kita diminta membaca materinya, dia menyiapkan semuanya, dan biasanya langsung dites. Sampai kemudian terakhir baru di dalam kelas ada selama pembelajaran ada diskusi. Dan diskusi ini diselenggarakan karena mereka sudah memiliki pemahaman dari awal. Makanya kalau misalkan kita mengajar online nanti atau daring, misalkan menggunakan Google Classroom, biasanya ya kalau saya menggunakan Google Classroom, itu materi saya sudah upload lebih dulu. Setelah diupload, mereka saya minta untuk analisis materi, membaca materi pada kurun waktu tertentu. Kalau mereka sudah punya cukup pemahaman, baru kemudian saya buatkan forum diskusi. Ya. Di forum diskusi ini saya sudah memberikan penilaian, misalkan siapa yang berkualitas responnya, siapa yang bisa menjawab atau mengkritisi temannya dan sebagainya. Siapa yang hanya copy paste dari internet, kemudian memasukkan segorombolan kalimat masuk ke dalam, itu kan kelihatan dibanding dengan sedikit tapi berkualitas. Di situ kita memantaunya dan bisa menilai proses diskusinya di Google Classroom. Dan terus terang memang pembelajaran maya atau daring ini relatif lebih membutuhkan keseriusan dibanding dengan kalau kita tatap muka. Karena seluruh rangkaian aktivitas mahasiswa itu ada jejak digitalnya dan dia terekam di dalam kelas sehingga kita tidak kehilangan, tidak perlu lagi ada kertas dan sebagainya. Kapan saja kita mau menilai pekerjaan mahasiswa, seluruhnya sudah ada di dalam kelas maya tersebut. Saya kira ini untuk sementara saya cukupkan dulu. Nanti setelah ini kita lihat contoh. Jadi di sini saya mengutip, ya ini untuk motivasi saja, mengutip pernyataan atau tulisan dari Peter Mersal. Dia mengatakan bahwa pekerjaan kecil yang selesai dilakukan lebih baik daripada rencana-rencana besar yang hanya didiskusikan. Ya, jadi karena itu nanti setelah ini kita belajar untuk memulai sekecil apapun
Saya kira kita tidak mengejar kesempurnaan, tetapi kita memulai sesuatu yang berikutnya nanti ini saya akan sharing contohnya. Ini mohon maaf, saya juga baru membuat beberapa ini. Meskipun saya sudah tahu formatnya. Jangan sama yang bicara. Ini saya buat beberapa hari yang lalu, tapi karena juga banyak kesibukan jadi baru sampai ujian tengah semester ini. Tapi saya sudah mulai membuatnya berdasarkan CPL yang ada, CPMK-nya, kemudian deskripsi singkatnya, bahan kajian materi pembelajarannya. Nanti aplikasi pembelajaran daringnya saya menggunakan Google Classroom, Zoom Meeting atau Google Meet. Dan ini saya sudah berusaha untuk menggunakan ini dalam konteks sampai ujian tengah semester ini adalah full daring ini. Makanya di sini kuliah online. Nanti di sini belajar materi, ada berdiskusi, bekerja mandiri, mengerjakan soal, dan semuanya. Hanya memang kalau kita mau daring Bapak dan Ibu sekalian, misalkan ujian atau UTS-nya, nah, ujian tengah semester, seperti ini. Ya, kita juga harus bisa, kalau bisa membuat soal menggunakan Google Form yang paling sederhana, supaya nanti tinggal share linknya, kemudian jawaban mahasiswa kita sudah ada di dalam kelas dan kita bisa periksa kapan saja. Atau kalau dia multiple choice, ini otomatis kita tidak periksa lagi, langsung ada skornya. Ya, jadi catatannya bahwa pembelajaran online memang membutuhkan keterampilan baru, keterampilan tambahan baru yang tidak sulit, tetapi perlu kita belajar untuk memulai. Dan kalau tidak memulai, saya kira kita akan kesulitan terus. Nanti saya kira ada Pak Laili, ada saya, ada siapa yang bisa ketemu ada Pak Amir yang bahkan beberapa waktu yang lalu saya lihat teman-teman cukup antusias mengikuti pembelajaran atau web meeting yang diselenggarakan oleh banyak pihak. Saya kira itu bagian yang sangat positif untuk memulai aktivitas online. Jadi kenapa saya tidak lanjutkan ini? Karena ini semuanya daring. Kalau di bawahnya kita mau buat tatap muka, ya, karena kita masih menunggu keputusan ini, maka daring yang di sini ditambah tatap muka yang di sini, ini kalau dikombinasikan, ini menjadi hybrid blended learning, jadi campuran yang sudah hybrid. Karena kita belum tahu apakah siapa tahu mahasiswa tiba-tiba 2 bulan kemudian harus datang kuliah lagi ke sini, atau dia daring seluruhnya, tinggal kita adopsi yang daring. Ya. Ini yang saya coba kemas meskipun belum sempurna. Ya, jadi ini sudah ada file Word-nya. Nanti saya sempurnakan kalau Bapak dan Ibu sekalian misalkan mau menggunakan file Word. Adopsi, karena ini juga rumit juga membuat formatnya yang sudah sudah warna-warni begini. Ya. Keren. Ya, jadi ini sudah saya buat di Word ini, Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dilihat. Jadi tinggal memasukkan nama mata kuliahnya dan sebagainya, tinggal mengganti, dan kita sudah tidak berurusan lagi dengan format. Hanya nanti ini yang mungkin masih bisa, saya sesungguhnya mempertimbangkan ini, karena kalau terlalu banyak kolomnya di sini, di di bagian ini, nanti kecil-kecil, tidak terlalu cantik kelihatan. Ya, meskipun sudah landscape. Ya, sudah landscape, masih karena terlalu banyak kolomnya, sehingga kemudian tulisan tidak terlalu bagus kelihatan. Dan beberapa format RPS saya lihat untuk mengurangi kolom ini, dia ada di bawah, ditambah misalkan evaluasinya sendiri dan seterusnya. Ya, itu lebih mempercantik, tetapi itu hanya teknik untuk membuat RPS. Secara prinsip
RPS kembali kepada komposisi yang disarankan paling minimal sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tadi. Ini yang dari UGM. Ya, saya kira yang dari UGM ini tidak berwarna. Kalau mau dibuat ya seperti ini. Ya. Yang dari UGM seperti ini modelnya. Malah CPL-nya tidak dituliskan CPL-nya. Ya. Kenapa tidak dituliskan? Ternyata ini saya lihat mata kuliah ini adalah mata kuliah lintas jurusan, sehingga dia bingung menuliskan CPL-nya. Ya. Mata kuliah lintas jurusan. Kalau kita kan rata-rata mata kuliah jurusan itu tinggal mengacu kepada CPL prodi yang sudah disusun di himpunan, kita tinggal mengambilnya. Ya, ini contoh. Kalau di sini dia cantumkan ini panjang dan di sini kita lihat seperti kuliah online dan diskusi melalui Webex. Ya, kita bisa bayangkan kita ini mahasiswa kita mungkin kalau Webex belum terlalu kenal, dan forum diskusinya dia di LMS-nya di ELOC. Ya. ELOC. Ya. Nah, metodenya collaborative learning. Ini adalah UGM. Ya, UGM Bapak dan Ibu sekalian. Ya, saya kira kita belum ke sini, tapi minimal kita menggunakan yang tadi saya sudah sampaikan, minimal yang tadi Google Classroom, Edmodo, kemudian ClassDojo, atau mungkin kita menggunakan apa tadi satu lagi tuh, psikologi.com, bukan psikologi, schoology.com. Ya. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan. Nanti saya kembalikan dulu ke moderator. Silahkan. Ya. Terima kasih Pak narasumber, efektif dan sangat mencerahkan pemahaman kita tentang pembelajaran daring pada hari ini. Bagi yang bunyi kamu. Oke, ada beberapa hal yang bisa saya ambil kata kunci dari pertemuan hari ini. Yang pertama adalah tentang beberapa hal yang sudah dipaparkan tadi. Saya sedikit mengambil poin-poin penting, yaitu dalam pembelajaran daring ini terdiri atas beberapa hal. Kuadran ruang belajar, ada beberapa tahap di dalamnya, yaitu tatap muka, tatap maya, kemudian belajar mandiri, dan belajar secara kolaboratif. Kemudian di dalam tips mempelajari ruang belajar ada 4 hal, yaitu fasilitasi kehadiran sosial, kemudian kognitif, kehadiran pembelajaran, dan respon dan umpan balik. Kemudian di dalam proses pembelajaran daring ini ada 2 hal yang perlu kita pahami, yaitu adanya pembelajaran dengan kelas sinkronus dan asinkronus, kemudian dengan aplikasi-aplikasi yang melekat di dalamnya yang mungkin bisa kita pelajari, misalnya Edmodo, Classroom, ClassDojo, Edlink, Sinis, dan WA ataupun Google Classroom. Kemudian di dalam produk pembuatan pembelajaran daring ini, kita akan membuat suatu rencana pembelajaran semester atau RPS dengan berpatokan pada bagaimana bisa kita melihat capaian pembelajarannya, CPL, kemudian ada CPMK, dan sub CPMK-nya. Saya kira kita sudah sama-sama mendengarkan tadi dan tidak perlu saya paparkan ulang. Saya sekarang akan membuka 2 sesi tanya jawab. Nanti kita lihat waktunya. Sesi pertama saya beri kesempatan 3 orang penanya. Silakan di raise hand yang mau bertanya ataupun mau secara langsung memberikan pertanyaan kepada narasumber. Disilakan. Ya, saya Bulis. Ya, silakan Pak Mansur. Silakan Pak Mansur. Oke. Ya. Langsungkah? Langsung saja, Bu. Ya, nanti kita. Silakan, Pak. Ya. Ya, baik. Saya melihat tadi, terima kasih atas kesempatan yang saya diberikan. Saya sangat tertarik dan bersyukur mendapat pencerahan dari Pak Limbah
berkaitan dengan belajar daring ini. Nah, yang saya lihat tadi Pak itu waktu Bapak memberikan gambar blended learning terjadi sehingga Bapak mengatakan tadi ada hybrid blended learning-nya. Nah, di situ ada gambarannya yang bulat dalam kotak itu ada face to face learning. Kemudian di dalam yang Bapak asir tadi, yang Bapak coret-coret ada hybrid blended learning-nya. Kemudian ada yang namanya terakhir tadi online apa? Learning nih. Online learning-nya. Nah, blended-nya yang saya mau tanya hybrid-nya, Pak. Pembelajaran campuran tadi. Karena selama ini kalau kita belajar berapa bulan ini, saya hanya pakai pembelajaran modelnya classroom. Memberikan materi, kemudian menugasi mereka, mempelajari, kemudian mereka mengerjakan tugas, kemudian mereka mengirim lewat website. Selebihnya tidak lagi berdiskusi karena di dalam classroom itu tidak ada meetingnya, tidak ada tempat forum diskusinya, Pak. Nah, langkah apa yang perlu kita lakukan ketika pembelajaran ini tetap misalnya kita akan lakukan selain dari tatap muka dengan model pembelajaran hybrid blended learning yang Bapak maksud tadi. Makasih Pak. Tapi Pak Mansur. Langsung dijawab atau bagaimana Bu? Langsung dijawab saja Pak, biar tidak lupa apa yang disampaikan oleh Pak Mansur ya. Silakan Pak. Oke, saya kembali share dulu kembali ini. Ya, jadi oh yang ini Pak Mansur tadi ya? Ya. 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 Ya, jadi kalau kita bicara tentang blended learning, secara umum blended learning itu artinya menggabungkan pembelajaran tatap muka atau face-to-face learning dengan online learning. Nah, tadi saya katakan seperti Bapak pada saat mengajar, misalkan pertemuan hari ini Bapak mengajar 2 SKS 100 menit. Setelah itu Bapak tugasi lagi mahasiswa di Google Classroom, beri tugas dan sebagainya. Kemudian setelah itu minggu depan Bapak masuk lagi. Artinya ketika tugas online itu tidak menggantikan pertemuan, itu artinya Bapak blended learning, sudah blended itu Pak. Tapi belum hybrid. Belum hybrid. Dia sudah blended tapi belum hybrid. Ya, kalau dia hybrid learning atau hybrid yang blended learning, itu artinya pembelajarannya itu sudah benar-benar bisa menggantikan pertemuan Bapak. Jadi misalkan pertemuan pertama tadi seperti itu. Pertemuan kedua total ada di LMS atau seluruhnya bisa Bapak gunakan Google Classroom. Di dalam Google Classroom Bapak bisa berdiskusi secara asinkronus Pak diskusinya. Bapak buat forum diskusi, kita bisa buat Pak kalau di Google Classroom. Sekaligus bisa langsung ada pertemuan video conference misalkan menggunakan Zoom atau Google Meet yang difasilitasi oleh Google Classroom. Maka pertemuan kedua ini dianggap menjadi pertemuan. Nah, ketika pertemuan kedua ini tidak ada lagi tatap mukanya, berarti dia hybrid ini Pak, hybrid learning dia. Antara pertemuan pertama dan yang kedua. Kalau pertemuan pertama tadi Bapak hanya mencampur pertemuan tatap muka dengan tugas-tugas online yang dikerjakan di Google Classroom, tapi tidak dianggap mewakili satu pertemuan, hanya untuk menyelesaikan tugas, maka itu sudah blended tapi belum hybrid. Bisa maksudnya Pak Mansur? Iya. Oke Pak, berarti ini kalau misalnya saya mau jadikan hybrid, mesti saya kasih tugas, kemudian saya buka forum diskusi Pak ya? Kalau Bapak mau jadikan benar-benar, misalkan karena kita, tadi saya katakan, yang pernah ikut pelatihannya Spada UHO itu adalah Ibu Lis dan Pak Laili. Saya sudah pernah membuka juga itu berdua Bapak dan Ibu ada materinya di situ. Kita ini belum punya akses secara utuh tentang bagaimana kita mengajar menggunakan
Spada ini sehingga kemudian bisa menggantikan pertemuan. Ketika kita sudah bisa menggunakan Spada untuk menggantikan pertemuan-pertemuan, kalau dia kita mau full daring, itu artinya selama 1 semester kita menggunakan Spada itu, atau misalkan kita menggunakan LMS yang gratisan seperti Google Classroom, Edmodo dan sebagainya. Itu selama kita aktifkan di dalam seluruh rangkaian pengalaman belajar mahasiswa, misalkan berdiskusi, menganalisis materi dan sebagainya. Karena kalau kita optimalkan Google Classroom, Bapak dan Ibu sekalian, bisa berdiskusi kelompok di dalam, bisa mereka nonton video, lalu analisis video, dan seluruh pembelajaran ketika dikemas mewakili atau menggantikan satu pertemuan tatap muka, berarti kita sudah bisa layak kita dikatakan bisa menggunakan LMS sederhana itu untuk menggantikan pertemuan, lalu bisa dihargai sebagai satu pertemuan. Karena tidak ada jalan lain nanti semester depan, Pak, minimal sekali Google Classroom lah yang bisa membantu kita untuk pembelajaran daring. Ya. Iya. Minimal sekali itu, hanya Google Classroom. Di Spada kita tentu harus belajar lagi Spada kalau kita tidak punya akses kita ke sana. Iya. Hanya itu, tinggal mengoptimalkan bagaimana menggunakan Google Classroom untuk menggantikan pertemuan-pertemuan di mana seluruh rangkaian proses pembelajaran yang kita laksanakan di tatap muka bisa digantikan pada saat kita melakukan pembelajaran di dunia maya, itu menggunakan LMS sederhana ini yaitu Google Classroom, di mana di dalamnya ada terlibat proses pembacaan materi, bisa diskusi, bisa nonton materi lain, misalkan video yang kita share linknya, lalu mereka kemudian bisa menganalisis dan mengomentari, dan kita membimbingnya untuk mencapai sebuah pemahaman yang kita inginkan sesuai dengan RPS yang kita buat. Saya kira itu Pak Mansur ya. Iya Pak, iya. Hanya Pak, yang tadi Bapak katakan kalau Bapak mau adakan pertemuan diskusi itu dengan Classroom itu tadi ada asinkronus namanya. Iya. Itu program. Ini asinkronus. Ini materinya Pak Amir ini dulu ini. Iya Pak. Oh iya. Ya. Nanti saya tanya lagi lebih jauh ya. Google Classroom itu Pak, itu seluruh fasilitas-fasilitas yang kita bisa lakukan di kelas tatap muka itu bisa kita laksanakan di dalam Google Classroom. Berdiskusi. Kemudian kita mengajar, kalau kita mau mengajar tatap muka langsung bisa di situ kita cantolkan link untuk Zoom-nya atau link untuk Google Meet-nya. Kemudian mereka bisa nonton misalkan video di YouTube, tetapi kita kasih linknya di situ supaya bukan dia cari di YouTube tapi tinggal klik linknya. Setelah itu kemudian dia menganalisisnya dan mungkin membuat komentar, lalu kita nilai dan seterusnya. Jadi sebenarnya menurut saya dengan mengoptimalisasi Google Classroom itu cukup sekali, sangat luar biasa bisa mewakili pertemuan-pertemuan yang tatap muka yang kita laksanakan di kelas. Selama kita optimalkan Pak. Ya. Mungkin memang nanti Pak Amir bisa sesi kedua lagi yang teknis pembelajarannya Pak. Untuk pelatihan berikut, teknis pembelajaran sebelum kita kuliah Pak, supaya kita masuk pada hal-hal yang bisa mewakili pembelajaran tatap muka secara hybrid dengan menggunakan Google Classroom. Classroom. Mana sehingga ekuivalensi tatap mukanya sama persis dengan apa yang kita lakukan di dunia maya, sehingga secara pembelajaran hybridnya bisa diakui Pak sebagai sebuah pembelajaran. Bukan kita mengajar kemudian kita lagi kasih tugas online dan tidak digantikan, tidak menjadi pengganti pertemuan. Ya, saya kira itu Pak. Iya. Terima kasih Pak atas informasinya. Ya. Saya kira sudah jelas Pak Mansur ya, sudah tidak ada lagi yang ditanyakan Pak. Iya Bu, cukup Bu, cukup. Iya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Silakan jika ada yang mau bertanya. Tolong di-share dulu absensinya Pak Kajur. Ya, kita interupsi dulu. Sudah ada di grup Pak, sudah ada di grup. Di-share.
Alhamdulillah. Narasumber bagus. Ya, berikutnya Pak. Tadi tadi saya sudah kirim di grup, Pak. Oh, Ya, sudah ada. Saya kira Sudah ada, di Pak. sini. Saya kira di chatnya, Pak. Makanya saya tidak lihat di chat. Oke, Pak. Yang mau bertanya silakan di raise hand atau mau bertanya langsung. Silakan yang mau bertanya. Dia tahu itu Pak Laili hanya ada senyum-senyum itu. Pakar teknologi pembelajaran terus bertanya. Bertanya. Ya, Bu Yo, silakan Bu Yo. Iya, terima kasih Pak Rimba. Ya, jadi apa yang sudah dijelaskan betul-betul mantap. Jadi paling tidak ada yang kita sudah peroleh, namun masih banyak hal yang masih belum connect tentang bandit ini. Seperti tadi Pak, soal yang apa itu tadi, Google Classroom yang dikonekkan dengan Zoom. Ya, kalau yang link-link yang seperti Pak Rimba bilang tadi, untuk mereka mau menonton video dan sebagainya, itu mungkin saya sudah bisa paham. Tetapi kalau untuk yang diskusi itu apakah diskusi melalui Zoom? Kemudian bagaimana mengkonekkan itu di Google dengan Zoom? Untuk itu sementara itu dulu Pak. Oke. Saya langsung jawab mungkin. Kalau kita mau menggunakan Google Classroom sebagai media untuk memfasilitasi kita linknya ke aplikasi video conference, misalkan Zoom atau Google Meet, itu kan tinggal dicantolkan di situ. Ketika kita berdiskusi menggunakan Google Meet atau Zoom, berarti pembelajaran saat itu adalah tatap maya yang sinkronus. Ya. Sinkronus, tatap muka yang sinkronus. Dia ada di kuadran kedua tadi itu. Nah, sekarang kalau kita mau memfasilitasi dengan menggunakan forum diskusi yang kita create, yang kita buat di Google Classroom, itu berarti pembelajarannya ada di kuadran keempat, yaitu pembelajaran kolaboratif berdiskusi, tetapi tidak sinkronus, tetapi asinkronus. Ya, misalkan kita sudah buat forum diskusinya. Ya, saya mungkin contohkan yang tadi ini. Lagi pelatihan. Ya, ini. Oke. Ya, ini saya contohkan di Google Classroom. Kita kan bisa membuat melalui meng-create di sini. Apa saja yang kita buat? Ini bisa kita create ini, bisa create ini, bisa ini. Nah, ketika kita buat forum diskusi, maka mahasiswa itu semuanya bisa mengemukakan pendapatnya di sini, termasuk kita bisa memfasilitasinya. Tapi ini adalah asinkronus. Asinkronus. Asinkronus ini. Asinkronus ya. Asinkronus kalau ini Bu, bisa kita tinggalkan dulu mahasiswa mengomentari banyak, lalu kita datang buka, lihat ini kalau dibandingkan yang berarti dengan iya. Itu yang saya pikirkan. Saya pikir forum diskusinya itu yang sinkronus sih Pak. Pada forum diskusi yang sinkronus nanti ada muncul di sini. Dia di ini Google Meet misalkan. Mahasiswa tinggal klik, kita beritahu kita akan pertemuan diskusi langsung menggunakan Google Meet pada jam sekian. Tolong masuk di dalam kelas, tinggal klik linknya di situ. Nah, lalu kita kayak Oke. Ngerti Pak. Oke. Oke. Nah, itu yang saya maksud dengan Pak Amir nanti kalau sudah masuk ke wilayah teknisnya, termasuk bagaimana membuat forum diskusi yang asinkronus. Betul. Ya, yang teknis itu yang bisa mewakili seluruh pertemuan tatap muka menjadi satu kemasan pertemuan online yang diakui sebagai pengganti pertemuan.
Sehingga nanti di RPS kita itu apa yang kita mau lakukan seluruhnya pertemuan online, Pak. Ya, kalau bisa itu ganti pertemuan itu maksudnya bagaimana, Pak Rimba? Ya. Bagaimana pengganti pertemuan? Maksudnya itu kan kalau pertemuan itu Bu, misalkan tadi tatap muka itu kalau yang di Permenristek Dikti tahun 2015 nomor 44 itu 50 menit itu kan artinya 50 menit tatap muka, 60 menit tugas mandiri, 60 menit tugas terstruktur. Ya. Ya, sekarang seluruhnya adalah kita lihat apakah kita mau online. Kalau online berarti 50 menit ini diganti dengan apa? Dalam konteks pembelajaran online yang di dalam kasus ini kita contohkan, kita menggunakan media Google Classroom untuk mengganti pertemuan ini. Lalu misalkan kita bisa berdiskusi asinkronus, berdiskusi sinkronus berapa menit, karena ini pertimbangan biaya. Lalu kemudian baru mereka tinggalkan mereka mengerjakanlah tugas 60 menit itu, mengerjakan tugas kolaboratifnya dan sebagainya. Struktural. Semuanya online. Berarti itu bisa menggantikan pertemuan. Ya, bisa jadi hybrid blended learning. Paham. Ya, jadi setelah Pak Wes Heruman pun dia itu dalam satu semester kadang-kadang hanya 4 kali dia melakukan video conference karena memang biayanya relatif mahal buat mahasiswa kan. Meskipun kita tahu nanti 4 bulan ke depan mahasiswa dapat biaya kuota internet. Tapi ya beliau yang sangat pakar di bidang teknologi pembelajaran pun itu tetap menggunakan Google Classroom sebagai media pembelajaran utama untuk menghantar pengganti pertemuan yang tatap muka. Dan itulah yang saya maksud, nanti kemasan pelatihannya ke depan sudah sangat teknis, bagaimana Google Classroom ini masuk pada hal-hal yang sifatnya sangat teknis pembelajaran sehingga kemasannya benar-benar bisa menggantikan tatap muka. Ya, jadi seluruh fasilitas-fasilitas yang dimiliki Google Classroom itu harus dieksplor sehingga kemudian bisa kita buat forum diskusi, mahasiswa bisa nonton, bisa anggaplah kita mewakili kelas tatap muka. Dan itu bisa kita lakukan di Google Classroom. Mungkin selama ini kita hanya berikan tugas. Ya, nanti kita bisa kembangkan apa-apa yang bisa dilakukan di Google Classroom sehingga kemudian benar-benar kita pembelajarannya bisa lebih optimal dengan daring tersebut, meskipun aplikasi yang kita gunakan ya sekelas Google Classroom. Saya kira itu Bu Yo. Ya, terima kasih Pak Rimba. Pak Rimba, dan ini sekaligus usul buat Pak Kajur. Saya kira kalau dalam ini kan kita masih ada 1 minggu lockdown, jadi mungkin kita bisa manfaatkan dalam 1 minggu ini beberapa yang teknisnya untuk pembelajaran daring tadi. Karena terus terang saya pun sendiri seringkali masih belum paham untuk beberapa pembelajaran itu tadi seperti Edmodo dan sebagainya. Tapi paling tidak kita lebih permahir dulu dengan Google Classroom tadi. Google Classroom karena kalau kemarin kan Pak Amir sudah ajar kita tentang bagaimana membuat Google Form. Nah, bagaimana melaksanakan Google Classroom. Saya kira teman-teman juga banyak yang bisa mendukung apa yang saya sarankan ini. Dan setelah itu mungkin Edmodo dan lain sebagainya supaya kita tahu juga, paling tidak kita masih ingat pernah lihat gitu. Terima kasih. Oke, saya kira betul Bu Yo. Nanti mungkin kita fokuskan saja satu dulu, yang penting semua kita bisa menggunakan itu. Lalu nanti yang paling utama adalah minimal kita bisa mencontohkan satu aktivitas kegiatan untuk satu pertemuan dulu. Iya, betul. Kita bisa kemas dalam satu pertemuan sehingga dia bermakna satu pertemuan. Betul. Ya, di situ sebenarnya. Karena itu sampai kita melakukan penilaian, sampai kita menggrade dan sebagainya, merespon mahasiswa, hasil diskusinya dan seterusnya, sehingga kemudian seluruhnya tercatat di situ sebagai serangkaian pembelajaran yang seluruh pengalaman belajar mahasiswa terwakili di situ sesuai dengan apa yang kita cantumkan di RPS untuk satu pertemuan.
Betul. Ya, jadi kita Setuju, mau Pak. satu pertemuan di RPS daring itu kita laksanakan di Google Form. Betul. Ya, saya kira nanti Pak Amir lah yang yang lanjutannya ini sesi kedua Google Form. Iya Pak, jadi setuju itu. Jadi mungkin begini, ada satu, kan tadi ini Pak Rimba sudah kasih contoh langsung RPS. Jadi kita tinggal bagaimana menyesuaikan dengan mata kuliah kita. Kemudian ada lagi contoh untuk tadi proses pembelajaran satu pertemuan yang mulai dari dari awal sampai dengan penilaian. Kemudian kalau perlu setelah itu kita ditugaskan, kita share bersama-sama di sini gitu supaya ada bisa masukan-masukan yang gimana, kemudian bagaimana membuat absen yang itu Hardla Ili dia janji dan seterusnya. Terima kasih. Obat kopal Agiko. Oke, saya kira itu nanti saya kurang tahu kita lockdown sampai kapan. Mungkin bagus kalau 15 Pak. Sampai 15. Kalau setelah tanggal 15, kalau misalkan ada kesulitan dengan pertemuan yang virtual seperti ini, ya bisa. Ya, kita bisa langsung bertemu. Langsung tetap saja. Betul. Tapi di lockdown sekarang ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, Mi. Untuk yang belajar tentang itu. Oh iya. Contoh-contoh ini toh, kemudian bagaimana kalau perlu misalkan Pak Amir menginikan satu kali pembelajaran, kan ini kan tadi 2 jam. Bagaimana kalau Pak Amir dia menjelaskan, membuatkan ini seolah-olah kita kita yang jadi mahasiswa untuk misalkan 50 menit kah berapa menit, baru dengan semuanya itu. Ya, disimulasikan dari awal sampai akhir. Iya. Setuju. Pak Amir. Hanya itu yang menjadi alternatif termudah kelihatannya untuk pembelajaran daring ini. Iya. Oke, ya saya respon dulu yang minta izin Pak Rimba. Iya. Saya respon dulu yang disampaikan Ibu Yo tadi. Ya, rencana kita nanti lanjutannya setelah ini. Tadi kan kelihatannya mengarah ke Pak Amir ya. Jadi kemungkinan ya saya juga sependapat itu supaya jangan putus kita punya pengetahuan ini Pak. Kita betul. ambil sesi berikutnya itu Pak Amir. Ya masuk di tataran teknis. Jadi kita itu kalau kita laksanakan minggu ini dengan menggunakan fasilitas Zoom, saya sudah booking tanggal 15 itu Zoom itu untuk fakultas 3 jam juga kayak begini. Tapi niatnya itu hari untuk kita rapat persiapan seminar nasional. Tetapi rapat itu kan sebenarnya bisa kita pakai biar pakai paket saya sendiri, kita akhirnya tidak usah pakai punya fakultas. Bisa kita gunakan waktu yang 3 jam itu dengan Zoom fakultas untuk kita mengikuti pertemuan dengan narasumber Pak Amir. Boleh, bagus. Pak Islan, kan jangan, itu Pak, kalau bisa tanggal 15 jangan Pak. Ya supaya diterima mati-mati tanggal 15 itu bagus, fakultas. Pak Kajur, ini usul saya Pak Kajur. Itu kan kalau saya lihat di grup katanya kalau sewa per bulan itu 300.000 kalau untuk yang 100 orang kalau tidak salah. Kenapa kita tidak sewa dulu 1 bulan saja? Kalau perlu kita urunan. Kalau 15 masih lama. Bisa. Iya. Begini. 20.000 per orang cukup Pak. Iya, 20.000 saja per orang sudah cukup. Kita untuk 1 bulan saja. Nanti sampai fakultas memberikan kita ini fasilitas yang lain. Itu kita saya kira Pak Rimba juga dengar, kita pernah rapat di aula, diputuskan bahwa masing-masing prodi itu langganan yang 100 kapasitas 100, sedangkan fakultas kapasitas 500 dan 1000. Itu disepakati di rapat. Kemudian itu hari kita punya niat untuk langganan, tapi ternyata harus menggunakan kartu kredit. Buntu di situ. Ternyata belakangan Pak Rimba bilang itu bisa melalui Tokopedia. Ya. Tetapi sekarang fakultas dia langganan yang 100, bahkan Pak WD2 bilang itu juga mubazir karena waktu itu mungkin belum ada yang gunakan. Sekarang bahkan orang berebut untuk menggunakan, mereka juga kewalahan untuk melayani permintaan jurusan.
Ya, jadi mungkin saya akan koordinasi dulu dengan WD2, apakah karena itu menyangkut uang, tidak baik juga kita disiapkan fakultas, baru kita harus patungan juga, nanti kita dianggap apa oleh fakultas. Ya, ini persoalan perasaan juga, nanti mereka tersinggung, tidak enak, gitu ya. Jadi tidak, maksud Pak Kajur, maksud saya bukan kita mau disepakati oleh Pak Kajur, bukan maksud saya kita mau melangkahi. Tidak, maksud saya bukan kita mau melangkahi fakultas, tapi sambil menunggu kalau memang, karena saya dengar juga itu pernah WD2 bilang begini, WD2 pokoknya WD3 yang bilang, pokoknya langganan